perkenalkan nama saya Ida Dian Ratri, berasal dari Prodi Ekonomi Universitas Sanata Dharma dengan NIM 192314006. Saat ini saya berada di kantor Bupati Demak yang berada di Kabupaten Demak Kota, dan saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Kemiskinan yang berlangsung secara terus-menerus di banyak negara merupakan akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki pengertian lainnya, yakni salah satunya pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang mengandung 3 hal pokok, yaitu proses output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu yang sifatnya dinamis. Output penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan ekonomi dalam jangka waktu tertentu yang didorong oleh perubahan internal perekonomian. Lalu selanjutnya yaitu stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang berbeda yang tersedia. Inflasi timbul karena banyaknya jumlah uang yang beredar, kenaikan upah, krisis energi, defisit anggaran, dan masih banyak penyebab lainnya. Kondisi perekonomian akan berjalan dengan baik apabila stabilitas atau keadaan ekonomi berjalan sesuai harapan, yaitu inflasi yang stabil. Apabila perekonomian suatu negara tidak berjalan dengan stabil, maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang tinggi. Kualitas pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh tingkat stabilisasi ekonomi. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan terkini. Untuk pertumbuhan ekonomi C2C mengacu pada produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan suatu triwulan dibandingkan periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 menurut BPS atau Badan Pusat Statistik atas lapangan usaha C2C mengalami pertumbuhan positif triwulan sebesar 3,69 C2C dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar minus 2,07%. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi berdasar tahun ke tahun atau year on year. Pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2021 mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar 5,02% YoY terhadap triwulan 4 tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,17%. Kituki merupakan kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal ke kuartal dalam setahun atau quarter on quarter. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2021 mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar 1,06% Kituki dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Triwulan 3 2021 mengalami pertumbuhan positif, yakni 1,55%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tahunan tertinggi sebesar 20,26% pada pertambangan biji logam. Lalu selanjutnya yaitu stabilitas ekonomi. Kondisi perekonomian akan berjalan baik apabila stabilitas atau keadaan ekonomi berjalan sesuai dengan harapan, yakni inflasi yang stabil. Berikut ini merupakan data inflasi di Indonesia pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Tabel inflasi pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa per tahunnya inflasi terus meningkat. Inflasi pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,68% menjadi 1,87% di tahun 2021
dan saat ini di bulan Februari 2022 mengalami penurunan menjadi minus 0,02%. Pada tabel di atas diketahui bahwa periode 2020 dan 2021 inflasi Indonesia tertinggi terjadi di bulan Desember tahun 2021 yakni sebesar 0,57%. Inflasi di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan di beberapa bulan, yakni bulan Juli sebesar minus 0,10%, Agustus minus 0,05%, September minus 0,05%, sedangkan pada tahun 2021 yang mengalami penurunan yakni bulan Juni sebesar minus 0,016% dan juga September minus 0,04%. Berikut ini merupakan beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menghadapi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi agar berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu tentang COVID-19 atau pandemi yang melanda Indonesia. Masih rentannya situasi COVID-19, pandemi saat ini mulai memasuki masa endemik, tetapi sifatnya masih riskan dan rentan. Dari sisi nasional, semakin menurunnya antusiasme penduduk Indonesia mendapatkan vaksin. Padahal vaksin merupakan hal utama untuk menangani pandemi. Penurunan ini bisa jadi salah satu sumber untuk tetap rentan dalam situasi pandemi. Yang kedua yaitu beradaptasi dengan krisis saat ini dan menjadikannya momentum perubahan. Dalam 2 tahun terakhir, transformasi digital terjadi sangat pesat dan Indonesia harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Namun kondisinya belum mumpuni jika ingin melakukan transformasi digital secara optimal seperti infrastruktur, skill, dan talent, serta literasi pengguna. Lalu tantangan yang ketiga yang dihadapi Indonesia yaitu akselerasi dan perubahan aspirasi terhadap isu lingkungan hidup dan perubahan iklim di tingkat global. Kondisi ini mendorong untuk beradaptasi. Lalu selanjutnya yaitu prospek, berisi alternatif, solusi atau saran untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilisasi perekonomian Indonesia saat ini serta prospeknya di masa depan. Menurut saya, berikut ini merupakan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pertama, yaitu mengelola sumber daya alam dengan baik. Selain mengembangkan keterampilan dan potensi diri untuk menjadi SDM yang berkualitas, peningkatan ekonomi nasional juga bisa didukung dengan mengelola SDA. Kedua, yaitu memelihara sarana dan prasarana negara. Menjaga sarana dan prasarana termasuk upaya untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Jalan raya, jembatan, serta fasilitas umum lainnya merupakan contoh sarana dan prasarana negara yang diperlukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, turut serta dalam pendanaan UMKM. UMKM dianggap sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia khususnya saat ini. Jika Anda ingin ikut serta dalam meningkatkan perekonomian, salah satu caranya yaitu memberikan pendanaan bagi UMKM melalui P2P lending dan hal tersebut dapat dimulai sekarang. Lalu, untuk menjaga stabilisasi perekonomian yang ada di Indonesia, terdapat 2 cara. Pertama, menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap surat utang negara dengan melakukan stabilisasi pasar SUN, yakni pemerintah bersama dengan BI melakukan pembelian SUN di pasar sekunder. Pembelian kembali SUN dilakukan secara bertahap dalam jumlah yang terukur.
menjaga kesinambungan neraca pembayaran atau devisa, dan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah dapat komitmen pembiayaan baik bilateral maupun bilateral. Dari yang telah saya sampaikan dalam penjelasan tadi, video tersebut menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan stabilitas yang ditentukan melalui inflasi. Juga permasalahan yang dihadapi Indonesia antara lain masih rentannya COVID-19, beradaptasi dengan krisis saat ini dan menjadikannya momentum perubahan, akselerasi dan perubahan aspirasi terhadap isu lingkungan hidup, dan perubahan iklim di tingkat global. Juga terdapat beberapa solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilisasi perekonomian Indonesia. Harapan saya kepada Indonesia di masa depan yakni semoga pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus meningkat disertai dengan pemulihan ekonomi yang terus diupayakan pemerintah. Juga tingkat inflasi yang terus terjaga, tidak mengalami pertambahan yang ekstrim, namun juga tidak mengalami penurunan.